Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu Allah merupakan sebuah hal yang sangat penting. Mengkaji ayat-ayat Allah merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh hati manusia. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, "Ihtiyajun nasa lil ilmi akthar min ihtiyajihim lil akli wasyurbi." Bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak, lebih besar daripada kebutuhan mereka untuk makan dan minum. Perkataan ini menjelaskan kepada kita bahwa hati manusia membutuhkan nutrisi, membutuhkan sebuah asupan yang itu lebih dibutuhkan daripada makanan dan minuman. Kalau kita makan dan minum sehari 3 kali atau 2 kali, maka bagaimana dengan hati kita? Dan di antara obat hati, nutrisi hati yang paling baik adalah qiraatul Quran. Karena mengapa? Karena hal ini sejalan dengan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dalam hati kita, sebagai nutrisi, syifa. Yang dikatakan oleh para ulama, syifa adalah penyembuh. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Namun Al-Quran ini bagi orang-orang yang zalim tidaklah bernilai kecuali hanya kerugian semata. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari ayat yang Allah sampaikan ini, dari ayat yang kita dengarkan tadi, menunjukkan bahwa obat penyembuh dalam hati kita yang paling bagus, vaksin untuk hati kita yang paling bagus adalah bacaan Al-Quran. Mengapa demikian? Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Quranul Azim menjelaskan kepada kita, karena di dalam Al-Quran terdapat ketenangan, karena fihi sakinah, karena di dalam Al-Quran ketika dibacakan Al-Quran hati kita akan tenang, dan ketenangan ini tidak datang melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita lihat sejarah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada hari-hari yang mereka lewatkan 24 jam kecuali di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Maka bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberikan nutrisi? Sudahkah kita memberikan makanan untuk hati kita? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi mukaddimah di pembahasan kita. Mari kita ambil Al-Quran, sama-sama kita belajar. Kita buka surah Yasin dan kita lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Di surah ini kemarin kita sudah bahas sampai ayat yang ke-10 ya.
Surah Yasin adalah salah satu surah yang memiliki banyak keutamaan dalam Al-Quran. Di antaranya kata para ulama, surah Yasin ini merupakan intisari atau qalbul Quran. Setiap sesuatu itu punya hati, namun hati daripada Al-Quran itu adalah surah Yasin. Meskipun memang banyak riwayat-riwayat yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan tentang keutamaan dari surah Yasin. Yang terpenting bahwa Yasin ini adalah surah yang di dalamnya memiliki banyak keutamaan, dan keutamaan itu yang membuat kita harus membaca surah Yasin ini. Baik, kemarin kita sudah selesai sampai ayat 10. Hari ini kita lanjutkan ke ayat yang ke-11. Namun sebelumnya kita ingatkan bahwa mempelajari bacaan Al-Quran, mempelajari bagaimana kaifiat membaca Al-Quran, itu merupakan sebuah tanggung jawab setiap muslim, baik muslim atau muslimah. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka tanpa kita sadari seringkali kita jatuh kepada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Penting sekali kita bertalaqi, bermusyafahah. Kita duduk di majelis-majelis yang di dalamnya dikaji bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kita tidak duduk di majelis tersebut, atau kalau kita tidak belajar di majelis tersebut, maka sampai tua kita berada dalam kekeliruan atau kesalahan yang kita lakukan tersebut. Misalnya dalam surah Al-Fatihah, ketika kita tidak belajar, maka sampai kapanpun, sampai kita tua pun, kita masih salah dalam membaca surah Al-Fatihah. Misalnya di surah An-Nas, ketika kita tidak ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita, maka sampai kapanpun bacaan Al-Quran kita akan seperti itu saja. Karena mengapa? Karena Allah perintahkan kita warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Dijelaskan oleh para mufassir sebuah perkataan yang sering kita dengar. Makna daripada tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf dan mengetahui hal dan ihwal waqaf. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita itu merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka terus kita belajar, terus kita duduk di majelis-majelis yang di dalamnya dikaji bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, mari kita sama-sama kita baca. Saya baca duluan, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu boleh mengikuti. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Taib, kita bahas satu persatu per ayat. Yang pertama ayat yang ke-11 tadi ada huruf hamzah ya. Innama, kemudian di depannya ada hukum gunnah ya, nun musyaddadah gunnah dibaca ya dengan ditahan dua harokat serta dengung di dalam khayshum. Inna ya. Kemudian mim mad asli dua harokat, mad asli dua harokat. Tunziru ada hukum ikhfa ya, kemudian zal ya, hukum ikhfa dibaca dengan ditahan dua harokat dengan dengung di dalam khayshum. Kemudian tunzi zalnya tipis ya, zalnya tipis, tidak dibaca tebal tunzi, tapi tunzi tipis zalnya. Tunziru manittaba'a, di sini tidak ada mad, maka tidak boleh dibaca tunziru ya, tidak boleh dipanjangkan. Sering dibaca dengan panjang tapi tidak boleh ya, tidak boleh dibaca panjang kalau tidak ada hukum mad
Ya, jadi panjang itu karena ada hukum mad di situ. Maka kalau ada hukum mad dibaca panjang, kalau tidak ada tidak dibaca panjang. Maka seperti manittaba'a, itu tidak boleh. Ya, jadi langsung saja manittaba'adz dzikra, manittaba'adz dzikra, ya, huruf dzal, kemudian huruf kaf, kemudian huruf ra yang tebal. Ra di sini tidak panjang juga, tidak dibaca manittaba'adz dzikra wa khasyiya. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi harus jelas mana yang panjang, mana yang pendek. Kemudian dari sifat huruf kaf yang berharokat sukun. Jadi kalau jumpa huruf kaf yang berharokat sukun seperti ini, maka kita utamakan yang pertama suara kita tertahan dulu, zik, baru keluar udara, hamsnya, baru keluar anginnya, dzikra. Ya, seperti itu. Begitu juga akbar, akbar. Ya, jadi tertahan suaranya, baru hamsnya, baru keluar anginnya. Ya. Kemudian wa khasyiyar rahmana bil ghaib, wa khasyiya, wa khasyi, ya, wa huruf waw, kemudian huruf kha di tenggorokan atas kita, tenggorokan atas kita, ya, tenggorokan atas kha dan ghain, ya. Kemudian huruf shin, wa khasyiyar rahmana bil ghaib, rahmana, rahman, ya, di sini ada mad asli 2 harokat, maka dibaca panjang 2 harokat, ya, mad asli 2 harokat. Jadi tidak boleh dikurangi rahmanabil, rahmanabil, nah, ya, tapi sempurnakan. Kemudian khasyiyar rahma, huruf ra yang bertasydid kemudian fathah, ya, dibaca tebal, rahmana, rahmana. Kemudian bil ghaib, ya, kalau kita wakaf. Kalau kita punya nafas yang sanggup untuk sampai akhir ayat juga lebih baik, seperti itu. Kemudian fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Fabashshir, jelaskan huruf fa, kemudian huruf ba tipis, kemudian huruf shin, ya, jangan tertukar sama huruf shad. Shin jangan sampai tertukar sama huruf shad. Huruf shad itu ujung lidah bertemu dengan safhah thanaya as-sufla, dengan halaman gigi seri bawah kita, ya, tarful lisan ma'a safhati thanaya as-sufla. Sedangkan huruf shin itu di tengah lidah kita, wastul lisan, ya, tidak dibaca fabashshir, fabash, ya, fabash, jadi huruf shad dia, ya, seperti itu. Maka fabashshirhu, huruf shin. Kemudian ra di sini tipis, fabashshirhu, fabashshirhu bimaghfiratin, ya, hukum idgham bi gunnah, ya, ditahan 2 harokat dengan dengung dalam khasyum. Wa ajrin juga ada ikhfa, ya, ikhfa. Jadi tidak langsung dibaca wa ajrin karim, wa ajrin karim, ini tidak boleh, tapi disempurnakan 2 harokat dan ditahan di dalam khasyum, ya, ditahan 2 harokat, ya, wa ajrin karim, enggak wa ajrin karim, enggak, ya, seperti itu. Kita lanjut. Inna nahnu nuhyil mauta, di sini ada huruf ha, ya, dua-duanya sukun huruf ha, maka jelaskan, jangan sampai kita baca huruf ha enggak tahu yang mana, huruf ha enggak tahu yang mana. Jadi semuanya sama. Inna nahnu nuhyil mauta. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini, karena satu kalimat saja jamaah yang dimuliakan Allah tertukar huruf maka berubah makna. Contoh yang sering real kita dengarkan, misalnya ketika ada yang mengatakan la in sakartum la azidannakum, ayat yang sering dibahas bahwa ketika kita bersyukur maka akan ditambah nikmat. Tapi bersyukur itu dalam bahasa Arab syakara, shin, dia pakai shin bukan sin. Ketika dibaca la in sakartum maka maknanya akan berubah. Berubahnya jadi apabila kamu mabuk. Nah, apabila kamu mabuk, ini
sering sekali terjadi ketika kita tidak memperhatikan betul-betul tentang huruf-huruf Al-Quran sehingga tertukar maknanya. La in sakartum, ya, la in sakar, apabila kalian mabuk, la azidannakum, maka aku akan tambahkan mabuk kepada kalian. Ini contoh yang kecil saja, belum lagi nanti lebih banyak lagi bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Maka penting sekali kita memperhatikan huruf-huruf dalam Al-Quran, ya. Nuhyil mauta, ada mad asli 2 harakat, wa naktubu ma juga ada mad asli 2 harakat, qaddamu mad asli 2 harakat, wa atha hamzah juga ada mad asli 2 harakat, tha juga 2 harakat, rahum. Ya, jadi sempurnakan qaddamu wa atharahum. Jadi sempurna. Enggak boleh qaddamu wa atharahum. Jadi ada yang tertinggal, itu tidak boleh. Jadi harus konsisten dan sempurna dalam membaca mad asli dan hukum-hukum yang lain. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla ada lam yang bertasydid. Wa kulla syai'in, ya, jelaskan huruf shin yang keluar dari tengah lidah kita, kemudian tidak tertukar dengan huruf sin atau dengan huruf shad seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian ada tanwin berjumpa dengan hamzah, ya, idhar syai'in ya, jelaskan huruf ha yang sukun, sayna huruf sa, ya, huruf sa tebal, ya, huruf sa tebal dengan isti'la dan itbaq, ya, dengan isti'la dan itbaq tidak dibaca ahsayna tapi ahsayna, sa, ya, dan seterusnya. Kemudian nun 2 harakat, ya, kemudian matsilah qasirah tidak dibaca panjang, fi mad jaiz 4 atau 5 harakat. Imam mim ada mad asli 2 harakat. Kemudian tanwin berjumpa dengan mim, ya, tanwin berjumpa dengan mim itu idgham bi gunnah, juga dibaca 2 harakat, ya, ditahan 2 harakat dengan dengung di dalam khayshum, seperti itu, ya. Kita lanjut. Wadrib lahum. Nah, di sini huruf dad yang sukun di sini sering sekali diqalqalahkan. Huruf dad itu makhrajnya ada di hafatul lisan ma'a adrasil ulya yumna au yusra. Jadi tepi lidah kita bertemu dengan halaman gigi seri atas. Halaman gigi seri atas, kiri ataupun kanan atau bersamaan, ya. Maka kalau kita baca huruf dad ini, dia tidak ada sifat qalqalah, yang dia punya hanya istitalah, artinya memanjang, ya, suaranya memanjang karena kuatnya dia bertumpu pada makhrajnya di tepi lidah dengan geraham atas, ya, dia mengalir agak sedikit memanjang. Di samping dia dari segi suara dia punya sifat rakhawah. Nah, jadi tidak dibaca wadrib. Nah, wadrib, nah, ya, tapi wadrib lahum, ba yang punya qalqalah. Sedangkan huruf dad tidak diqalqalahkan karena dia tidak punya sifat qalqalah. Lahum mim mati berjumpa mim, ya, mim mati berjumpa mim, idgham mithlain juga sama atau idgham mimi juga sama, ditahan 2 harakat dengan dengung di dalam khayshum. Jadi enggak langsung dibaca lahum mathala. Ini sering kita dengarkan baik ketika baca di dalam forum, ya, di dalam sebuah majelis acara apa dan lain sebagainya, ya, sering dibaca demikian, ya. Kemudian mathalan asha, jelaskan huruf tha, jangan dibaca masalan. Ini tidak boleh dibaca masalan karena sudah berubah hurufnya, ya, seperti yang tadi kita jelaskan, bukan dibaca masalan tapi dibaca matha. Tha, ujung lidah kita bertemu dengan ujung gigi seri atas, tarful lisan ma'a atrafith thanaya al-ulya. Asha, jelaskan sifat huruf sad, ya, dia punya sifat sofir
dia punya sifat rakhawah, dia punya sifat ista'la, dia punya sifat itbaq dan lain sebagainya, kita dikumpulkan menjadi satu asha. Ini tidak asha tapi ya, ashabal. Ha jelaskan sifatnya. Kemudian qaryah. Di sini ada tanda mim kecil ya. Kalau di dalam mushaf ini ada tanda mim kecil, atau dalam mushaf yang lain juga yang berartikan bahwa ada waqaf lazim, ya wajib berhenti. Kemudian idja, huruf dzal yang berharokat sukun. Idja, jadi dibaca iz dengan suara yang mengalir. Tidak dibaca idja. Tidak juga dibaca izja. Ya, jadi dibaca izja. Demikian bunyinya. Jim mad wajib 4 atau 5 harakat. Ja'ahal mursalun. Oke, kita lanjut ke ayat setelahnya. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Idh arsalna, idh sudah kita jelaskan tadi. Kemudian huruf ra sukun sebelumnya berharokat fathah, dibaca tebal. Arsa. Sin berada di ujung lidah bertemu dengan halaman gigi seri bawah, sama seperti shad, zai, sin ya, satu makhraj mereka. Kemudian arsalna, na mad jaiz ya, dibaca 4 atau 5 harakat. Arsalna ilaihi muthnaini. Jelaskan daripada huruf tha, tidak dibaca ilaihi musnaini tapi dibaca ilaihi muthnaini. Fakadzabuhuma, tidak boleh dibaca fakazzabu tapi fakadzabu, karena huruf dzal tidak memiliki sifat tidak memiliki sifat hamas. Huruf dzal tidak memiliki sifat sofir, dia tidak berdesis, tidak keluar udara ya. Fa'azzazna, nah huruf zai yang memiliki sifat sofir ya, jadi yang berdesis itu ya huruf zai ya, jadi dibaca fa'azzazna. Baik. Kemudian bithatha, tipiskan ya. Kemudian dia juga mengalir udara tapi tidak mengalir suara yang berdesis. Fas bisalisin tidak, tapi bisa thalithin faqa. Kemudian huruf qaf tebal, faqalu inna ilaikum mursalun. Faqalu qaf 2 harakat. Kemudian lu mad jaiz 4 atau 5 harakat. Inna gunnah ya, jadi ada aturan-aturannya dalam kita membaca Al-Quran. Jadi tidak dibaca sesuka hati kita, tapi ada aturannya. Ini dibaca berapa harakat, ini harakat ini seperti ini ya. Begitu detailnya para ulama kita terdahulu sudah merangkum dalam kitab-kitab mereka. Kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir, ayat 15, qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu 2 harakat. Qalu tidak boleh lebih. Qalu tidak boleh lebih ya. Qalu 2 harakat saja ya, mad asli. Qaf mad asli, lu juga ada mad asli. Di depannya ada mad jaiz. Nah, ini boleh panjang sedikit, sekitar 4 atau 5 harakat. Tidak boleh lebih. Ma
antum, di depannya ada ikhfa. Antum tidak boleh dibaca ma antum. Antum itu izhar, bukan ikhfa. Tapi ikhfa bagaimana? Antum, ya, bunyi ikhfa, dengungnya samar-samar, ya. Kemudian illa basyarum mithluna, basyarum mithluna, tanwin berjumpa dengan mim idgham bi gunnah, dua harakat, ditahan dua harakat dengan dengung di dalam khasyum kita. Ini tidak langsung dibaca basyarum mithluna, tapi basyarum mithluna, ya, mithluna. Kemudian wama anza, wama, ma 4 atau 5 harakat, kemudian ada ikhfa lagi, ya, praktekkan dengan baik, kita jaga konsistennya. Anzala, ya, tidak dibaca anzala, itu izhar jadinya. Jadi nun matinya kita samar-samarkan, anzala, ya. Anzala ar-Rahmanu min syai', ya. Jadi ada huruf ra yang mufakhamah yang dibaca tebal, kemudian di depannya ada ha, rahma, ada mad asli juga dua harakat. Manumin, ya, nunya tidak panjang, kemudian ada nun mati berjumpa dengan shin, ya, nun mati berjumpa dengan shin, ikhfa, ya, ditahan dua harakat dengan dengung di dalam khaysum. Min syai'in, in antum. Nah, in di sini, ya, izhar, ya, dibaca izhar. Antum, nun mati berjumpa dengan huruf ta, ya, ada ikhfa juga di sini. Illa takdzibun, illa huruf hamzah keluar dari tenggorokan bawah, kemudian huruf lam, ya, yang tipis, illa, kemudian takdzibun, seperti yang kami jelaskan tadi. Ketika ada huruf kaf yang sukun, maka cara bacanya ditahan dulu suara, baru keluar udaranya, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita hari ini. Maka ya, perlu sekali kita ketahui bahwa membaca Al-Quran dengan bacaan yang tajwid merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kelaziman bagi kita, kewajiban bagi kita. Maka siapapun, kata para ulama, yang membaca Al-Quran tapi tidak bertajwid, tapi tidak mau belajar tajwid, maka kata para ulama, mereka adalah orang yang tercela. Man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa athimu. Barang siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak mau belajar tajwid, tidak mau memperhatikan tajwid, maka dia akan tercela. Bagaimana tidak tercela? Karena dia akan merubah, akan mengganti makna daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk belajar, ya. Jangan berhenti belajar, karena belajar itu merupakan sebuah tanggung jawab kita. Dan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, ya, kita belajar menuntut ilmu Allah itu dari kita kecil ayunan sampai ke liang lahat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima semua amal soleh kita, memberkahi ilmu kita. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.